Welcome to Trispot. Trispot, jadi lebih tahu. Halo, selamat datang di channel Trispot. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal dan juga diskusi ini tentang isu-isu yang akan kita bahas, isu-isu yang sedang hangat dan menarik tentunya untuk dibahas. Nah, saya Andin Rosaria yang akan membawakan acara ini dalam diskusi hangat barengan sama narasumber yang sudah ada juga bersama saya, yaitu Mbak Tiur Heni Monica, SHBKP CRA. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Andin. Cantiknya aku. Tetep ya. Nah, nanti bersama dengan Mbak Tiur, hari ini kita bakalan ngebahas tentang kepailitan apartemen atau Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan PKPU ya Mbak Tiur. Betul. Udah siap? Aku tanya-tanya. Oke, siap pokoknya. Nah, Saya boleh buka contekan ya? oh boleh, boleh. Nanti tapi jangan sampai ke tangan dosen ya. Oke, topik hari ini emang menarik banget karena di masa pandemi seperti sekarang ini kan banyak berpengaruh untuk segala aspek gitu ya. Itu terutama di perekonomian dan juga bisnis. Yes. Nah, dari bidang properti sendiri di tahun 2020 ini banyak banget, nggak sedikit, dan itu banyak banget apartemen atau developer yang mengalami kepailitan nih Mbak Tiur. Nah, pailit karena pertama nggak bisa ngeluarin surat atau nerbitin surat-surat gitu ya. Terus sertifikat untuk konsumen juga nggak bisa keluar, sehingga harus mengalami pailit karena adanya gugatan dari konsumen. Yes. Banyak konsumen yang menggugat, kapan nih surat saya datang gitu, kapan nih saya bisa mengklaim bahwa itu punya saya gitu. Nah, Mbak Tiur, ini sebenarnya kronologinya gimana sih lengkapnya tentang kepailitan yang dialami oleh si developer sendiri? Oke. Mungkin saya sedikit koreksi ya. Jadi bukan surat, tapi lebih kepada untuk yang saat ini sih fenomenanya yang paling sering terjadi itu adalah sertifikat. Oke. Sertifikatnya sendiri sertifikat apa? Jadi gini, kalau kita memiliki rumah, mungkin teman-teman di rumah punya rumah lalu biasa kita lihat ada sertifikat hak milik. Maka untuk apartemen ini dia sedikit berbeda. Dia itu sertifikatnya adalah sertifikat hak atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan rumah susun, atau HMSRS, atau sering juga dikenal bahasa awamnya itu sertifikat pertelaan. Jadi per unit. Nah, lantas apa yang kemudian menjadi masalahnya? Jadi begini, kalau tadi kita runut dari kepailitan tuh apa sih? Kepailitan itu bahasa sederhananya adalah sita umum. Lalu sita umum ini yang dimaksud apa ya dengan sita umum? Intinya begini, ketika seseorang dia gagal bayar, nah lantas dia akan disebut sebagai debitor. Kenapa? Karena dia berarti memiliki utang kepada pihak-pihak ketiga lainnya. Dari mulai kepada bank, yang mana biasanya memberikan jaminan kebendaan, nanti akan disebut sebagai kreditor separatis. Ini langsung saya kasih kuliah 3 SKS ya. Biasanya ini butuh 1 semester nih. Nah, terus lalu ada juga ketika katakanlah debitor tersebut ternyata merupakan perusahaan, tentu dia harus bayar pajak, tentu dia memiliki karyawan. Nah, maka mereka-mereka ini akan dikenal dengan kreditor preferen. Kenapa? Karena jaminan terhadap pembayaran mereka itu akan sudah dijaminkan oleh undang-undang. Nah, lalu yang terakhir adalah kreditor konkuren. Kenapa kreditor konkuren? Karena mereka tidak memiliki jaminan apapun dan mereka juga tidak dilindungi oleh undang-undang. Yang berlaku antara debitor dengan kreditor konkurennya ini adalah trust. Nah, untuk konsumen apartemen dari 3 tadi ada di mana? Kreditor konkuren. Karena dia tidak memiliki jaminan kebendaan, contoh jaminan kebendaan apa sih? Contohnya misalnya teman-teman ambil KPR rumah. Maka ketika gagal bayar atas cicilan rumahnya itu yang menjadi jaminannya untuk dieksekusi. Itu bahasa mudahnya. Nah, ketika konsumen ini dia akan didudukan sebagai kreditor konkuren. Clear ya sampai situ. Lantas apa yang bisa menyebabkan pailit? Pailit itu bisa bermacam-macam.
Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan undang-undangnya itu adalah Undang-Undang 37 tahun 2004, yes, itu tentang kepailitan dan PKPU. PKPU ini apa? PKPU ini adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Atau saya nggak suka dengan sesuatu yang complicated. Saya lebih suka, kalau dosen saya dulu bilang, just make it simple. Jangan bikin segala sesuatu yang complicated jadi simple. Karena tugas lawyer. Yes. Ya, oke, sama kayak dokter. Jadi intinya apa? Bahasa sederhananya adalah settlement. Atau kita kenal dengan restrukturisasi. Singkatnya begini, kalau kepailitan dia berbicara sudah gagal bayar, maka akan dilanjutkan dengan proses pemberesan. Pemberesan itu apa? Jual asetnya untuk bayar utang. Lantas kalau PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang tadi saya katakan sebagai restrukturisasi, maka dia mencoba untuk mencari solusi antara debitor dengan seluruh kreditornya. Bahasa mudah saya selalu katakan kayak gini, bagaimana nantinya si debitor ini akan menyelesaikan utangnya, cara pembayarannya, jangka waktunya, atau mungkin kalau kita installmentnya berapa lama nih Mbak Tiur, mau 10 tahunkah dibuatnya, kalau 10 tahun per bulannya berapa, that's the deal. Jadi nafasnya berbeda ya, kalau kita berbicara kepailitan sudah selesai, kita lanjutkan dengan menjual aset. Kalau kita berbicara PKPU, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang namanya going concern, yaitu dengan settlement antara debitor dengan kreditor. Nah, lantas kalau tadi ditanyakan kepada saya terkait dengan konsumen apartemen itu sendiri, memang untuk saat ini, tadi kan saya sampaikan, seseorang bisa pilot, bisa juga PKPU karena punya utang. Utang itu tidak hanya berdasarkan uang. Kita tuh mengenal dalam konsep kepailitan ada seorang ahli namanya Jerry Hoff. Jerry Hoff ini merupakan lawyer, kalau saya nggak salah dia dari Leiden. Dulu dia ditunjuk oleh IMF. Jadi konsep kepailitan dan PKPU ini hadir di Indonesia ini kurang lebih sebetulnya udah lama dari zaman Belanda. Tapi kemudian mengalami reformasi secara besar-besaran itu adalah di tahun 98 ketika kita krisis moneter. Nah, kenapa waktu itu krisis moneter sendiri kita tahu bukan karena lebih kepada kayak gini. Kalau kejadian Lehman Bank, saya agak lupa deh, dia 2004 atau 2007 ya. Itu mereka memang pure karena bank itu banyak memberikan kredit kepada masyarakat yang mana ternyata masyarakatnya tidak mampu bayar. Kalau krisis moneter Indonesia di tahun 98 itu lebih kepada ketidakpercayaan investor terhadap kondisi politik saat itu. Karena itu kita keluar dari rezim Orde Baru. Nah, artinya ketika kita membutuhkan dana, waktu itu salah satu sumber dana terbesar kita adalah dari IMF. IMF mensyaratkan reformasi, pembaruan hukum yang nantinya akan menjamin pembayaran kepada investornya. Karena logikanya sederhana, ketika saya memberikan uang kepada Mbak Andin, I want to make sure, uang gue akan balik. Gue dapat cuan berapa nih? Iya dong, gitu. Kenapa? Because that's business, gitu. Ya, kalaupun kita tidak bisa untung, at least kita jangan buntung. Jadi itu. Nah, tahun 98 dilakukan reformasi pembaruan, dibentuk yang namanya pengadilan niaga. Kita punya 5 pengadilan niaga di Indonesia. Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan di Makassar. Nah, kasusnya spesifik, dia menangani PKPU, kepailitan, dia menangani kasus-kasus haki. Saya nggak akan bicara lebih lanjut, karena itu nanti bisa 3 SKS berdiri lagi, which is another 30 minutes, nggak lucu ya, gitu. Nah, jadi untuk saat ini sendiri, selain reformasi dibentuknya pengadilan niaga, juga dibentuk reformasi undang-undangnya sendiri. Nah, ini yang tadi saya katakan utang. Jadi utang di sini untuk dijadikan syarat seseorang dijatuhkan PKPU atau kepailitan, itu sangat sederhana. 2 utang. Yang pertama, 2 utang. Salah satunya sudah jatuh tempo. Lalu utangnya sederhana. Contoh kayak gini, saya memberikan pinjaman kepada Mbak Andin, katakanlah saya kasih pinjaman 1 juta, gitu. Lalu ada lagi, katakanlah Mas Budi, saya nggak tahu nih Mas Budi, katakanlah dia Mas Budi, dia ngasih pinjaman ke Mbak Andin, katakanlah tadi saya bilang pinjaman saya 1 juta ya, nah pinjamannya si Mas Budi ini katakanlah hanya 10.000, nah sebetulnya uangnya Mbak Andin itu ada 1.500.000, nah bisa dong bayar, tapi terus nggak bayar karena 1, 2, 3, dan 100 hal lainnya. Inilah yang dijaga ketika tahun 98. Jangan sampai kami ini dirugikan. Lalu undang-undangnya mensyaratkan, kalau gitu, kalau konsepnya kayak tadi udah terpenuhi kan, 2 utang,
Lalu salah satunya jatuh tempo, katakanlah utang saya, piutang yang saya berikan ke Mbak Andin sudah harus dibayarkan, sudah bisa. Sederhana nggak? Sederhana. Kenapa? Kasih perjanjiannya, gitu. Oke, apakah artinya si developer yang mengalami kepilotan ini mereka nggak ada apakah pertama nggak ada investor yang percaya untuk meminjamkan uangnya atau terlalu banyak konsumen yang nagih utangnya atau seperti apa? Well, that's exactly what I want to talk about. Oke, jadi kayak gini. Tadi kan saya katakan utang, iya itu contoh utang yang dinilai dengan uang. Rupanya si Bapak Jerry Hoff tadi yang saya bilang ahli di bidang kepailitan ini di tahun 98 ini yang ditunjuk oleh IMF ini, dia mengatakan bahwa utang itu tidak hanya sekedar segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Janji untuk melakukan sesuatu itu juga kita sering dikatakan dengar ya, utang. janji adalah hutang. Wow. Jangan janji kawin ya. Benar, karena janji kawin itu saya lupa pasalnya, itu tidak Ini curhat bisa. atau gimana? Enggak. Enggak. Nah, terus apa namanya tadi saya sampai lupa karena dibilangin Janji kawin. curhat. Enggak. Oke, janji untuk menerbitkan sertifikat. Ya. Itulah yang menjadi fenomena yang saat ini cukup banyak ya, karena saya ada beberapa menangani perkara yang terkait dengan PKPU dan kepailitan apartemen, dan rata-rata itu developernya tidak mampu untuk menerbitkan sertifikat pertelaan yang tadi saya katakan. Oke, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya si developer udah bilang, kita udah nggak bisa nih, ya istilahnya mereka udah terbilang pailit gitu kan ya. Iya. Jadi konsumen nih bisa ngapain setelah itu gitu? Apa sih yang bisa dilakukan sama konsumen untuk memperjuangkan haknya? Tentu aja mungkin kalau misalnya dia meminta haknya, ada yang udah dikeluarkan dong istilahnya, apakah dia udah bayar DP untuk ngebeli si apartemen tersebut gitu. Terus ini konsumen harus ngapain nih gitu? Kalau si developernya aja udah pailit gitu, kita harus ngapain gitu? Jadi gini, sebetulnya tadi kan saya bedakan menjadi dua ya. Ada yang masih dalam tahapan PKPU, ada yang masih dalam tahapan, ada yang sudah dalam tahapan pilot. Nah, ketika saya selalu katakan kayak gini, kalau klien saya adalah konsumen, saya selalu bilang bahwa kalian tidak dilindungi baik oleh jaminan kebendaan atau oleh undang-undang. Nah, artinya ketika developer tersebut pilot, apakah lantas itu akan menguntungkan konsumen saya? Tentu tidak. Gitu. Kenapa? Karena kalaupun dia sampai jatuh pilot, kepailitan itu sudah mengatur. Contohnya sederhananya kayak gini. Tadi saya kasih utang ke Mbak Andin 1 juta. Lalu si Mas Budi kasih utang ke Mbak Andin, tadi saya bilang 10.000 ya, kalau nggak salah, 10.000. Nah, apakah lantas saya bisa mendapatkan pembayaran 1 juta? Nah, nilai pembayaran kami itu akan dihitung proporsional. Jadi kalau saya kasih 1 juta, Mas Budi kasih 10.000, ternyata Mbak Andin ada utang ke bank 1 miliar, nanti itu akan di-convert semuanya. Gitu. Jadi karena gini, karena kan developer itu kan dia tidak mungkin kreditornya itu hanya konsumen ya. Dia pasti punya tagihan pajak, dia pasti punya karyawan, dia pasti punya pinjaman ke bank. Nah, itu semua kan akan dikalkulasi menjadi satu. Lantas akan disesuaikan dengan jenisnya. Nah, pembayarannya pun ada sistemnya menurut Undang-Undang Kepailitan. Nah, kalau untuk itu nanti mungkin bisa ketemu di kantor saya. Wah, itu dilanjutkan lagi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih DP-nya udah masuk misalkan ya 500 juta, berarti uangnya nggak akan, kalaupun uang kembali itu nggak akan plek 500 juta? Iya, betul. Oke, kalau misalnya dia sampai pilot ya? Iya, kalau dia sampai pilot. Tapi kalau misalnya PKPU artinya kita bisa meneruskan untuk ya udah deh nungguin ada investor yang mau bantuin si developer aja deh, itu kayak gitu masih bisa? Iya, jadi katakanlah kalau dia mendapatkan investor, lalu terjadi settlement, biasanya investor akan datang, dia akan mengucurkan sejumlah dana. Nanti dari dana inilah yang akan dihitung untuk dia membayarkan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya. Nah, ketika hal itu sudah tercapai, artinya konsumen ini kan tidak akan dirugikan. Kenapa? Karena setidaknya atas DP yang sudah dia bayarkan, dia tidak akan kehilangan unitnya karena dia pilot. Karena konsekuensinya ketika developer pilot, mungkin dia akan jual. Dia tidak mungkin jual per unit, dia akan jual gelondongan per gedung. Nah,
balik lagi tadi yang menarik dari yang saya sampaikan, kenapa si sertifikat hak atas satuan rumah susun ini tidak dapat diterbitkan? Permasalahan utamanya begini, ketika apartemen dibangun, dia akan didirikan di atas tanah. Tanah ini bermacam-macam. Ini saya jelaskan secara singkat ya. Kalau dimiliki perorangan, dia bisa dengan konsep hak milik. Kalau dia dimiliki perusahaan, dia bisa dimiliki dengan hak, katakanlah HGB, hak guna bangunan. Nah, atau kalau misalnya dulu saya punya profesor yang sangat saya adore, namanya Prof. Ari. Dia selalu mengatakan konsep pertanahan di Indonesia itu agak berbeda. Jadi jangan percaya dengan iming-iming strata title. Kenapa? We don't adopt strata title konsep di Indonesia. Di Singapura berlaku. Jadi maksudnya teman-teman, kalau misalnya ada yang bilang teman sendiri bilang gitu, jangan beli apartemen, itu mah sama aja beli langit. Itu di Indonesia. Ya, itu di Indonesia. Tapi kalau di Singapura gimana tadi? Sorry, itu di Singapura. Oh, maksudnya beli langit itu nggak bisa ya. Di Indonesia nggak bisa, nggak bisa tapi di kita beli Singapura langit. bisa. Iya, kenapa? Karena ya kita tanah, bangunan, udara, ya itu kepemilikannya tidak dibedakan seperti konsep di Singapura gitu. Jadi nggak bisa tuh kita bahasa marketingnya saya sering mendengar itu ya. Cuman kalau saya pribadi saya sih tidak. Ya karena memang kenapa ya, because that's ya the law said so. Gitu. Jadi mendingan di tanah. Karena kita udah dapat langit dan juga air-airnya sampai ke tengah bumi. Iya bener. Nah berarti kalau misalnya ada developer yang benar-benar udah pilot, benar-benar udah nggak ada investor sama sekali, apa yang akan dialami oleh si konsumen? Oke, memang ini cukup, ya saya nggak bisa bilang, karena gini kan kita beli apartemen itu juga mungkin part of our business ya. Kita ya namanya hidup, segala sesuatu itu ada resikonya. Ada kalanya kita untung, nggak selalu. Ada kalanya juga kita buntung, nggak selalu. Nah, ketika hal itu terjadi, ya memang si developer ini mau tidak mau dia akan menjual aset. Karena kan kayak gini, apa sih yang dikatakan dengan aset? Hak yang dia miliki atas tanahnya tadi. Hak yang dia miliki atas keseluruhan bangunan, itu yang bisa dijadikan uang. Uang inilah yang akan dia gunakan untuk membayar kreditor-kreditornya tadi, termasuk mengembalikan DP dari konsumen. Tapi dengan catatan tidak full. Iya. Aduh sayang banget, tapi bisa nggak sih kalau misalnya konsumen pada akhirnya menuntut aja deh gitu. Gini Mbak, ketika dia sudah masuk ke proses katakanlah PKPU atau kepailitan, maka ya proses hukum yang lainnya itu akan mengikuti. Ya, karena tadi yang saya katakan, kepailitan itu apa sih? Dia sita umum gitu. Jadi apakah lantas masih bisa dilakukan gugatan-gugatan perdata lainnya? Ya pengadilan kita kan tidak boleh menolak perkara. Kalau memang diajukan sih ya monggo. Kenapa? Karena itu hak setiap orang untuk mengajukan gugatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah lantas itu yang bisa dikabulkan? Belum tentu dikabulkan. Ya karena kalau dia sudah terregistrasi di PKPU dan kepailitan ya dia tidak mungkin ya. Karena gini, saya pun ada satu debitor saya saat ini, dia kemarin itu sempat mau mengajukan lelang ke KPKNL. Dia salah satu bank, saya nggak bisa sebut namanya. Lantas dia mau mengajukan lelang atas aset debitor saya, gitu. Kenapa saya bilang debitor saya? Karena kalau saya kan profesi kurator ya. Saya profesi kurator, kalau lagi PKPU saya sebagai pengurus, nah itu ya debitornya itu akan kita bilang oke, debitor gue gitu. Nah, lalu salah satu aset ini dia mau jual di KPKNL. Saya ingatkan, debitor ini lagi dalam proses PKPU. Kalau kamu melakukan lelang di KPKNL, nanti itu akan kontradiktif dengan proses PKPU-nya. Karena kan kalau dia melakukan lelang kan berarti dia tidak mengajukan tagihan di PKPU gitu. Oh, oke. Jadi kita sebenarnya harus emang benar-benar bisa menanggapinya dengan apa yang terjadi ya. Misalnya apakah si developer ini sudah lagi dalam proses atau sudah PKPU gitu ya. Jadi baru deh tuh lagian, tapi kan akan buang-buang duit gak sih kalau misalnya kita nuntut lagi gitu, maksudnya lebih banyak juga pengeluaran ya, wasting time, wasting money. Karena kalau orang awam nggak mungkin dia tidak pakai lawyer, ya kan? Karena ya inability untuk kita datang ke pengadilan dan mengikuti proses persidangan. Karena saya pun pernah melihat seseorang tidak dampingi lawyer untuk mengajukan alat bukti, dia tidak pakai daftar alat bukti, itu hal-hal sepele yang ya it's just because you need a lawyer, that's it. You need me. Iya benar. Nah tapi apa bisa nggak sih kalau si konsumen ini ya udah deh
gue nungguin aja deh gitu. Itu batas waktunya sampai kapan? Nungguin sampai ada si investor datang? Jadi gini, kalau untuk PKPU sendiri, ini salah satu reformasi hukum yang tadi saya sampaikan. Jadi undang-undang itu sudah mensyaratkan waktu PKPU itu maksimal adalah 270 hari kepastian hukum, ya kan? Nah, untuk kepailitannya sendiri itu memang dia harus menunggu, kan tadi saya katakan sampai pemberesan penjualan aset. Nah, berbicara penjualan aset ini kan, ya namanya kita jualan, kita nggak pernah tahu hari ini bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Di situ sih memang agak susahnya ya gitu. Jadi kalau buat saya begini, tips yang paling ini mungkin teman-teman juga yang mungkin lebih banyak dari kalangan konsumen kan. Ya. Yang pertama gini, lihat dulu ada nggak hak atas tanahnya. Oke. Contoh, hak atas tanahnya ini mungkin dimiliki perorangan, yang mana perorangan ini dia adalah owner dari perusahaan. Oh, ini termasuk dari tips cara menilai developer. Exactly. Oke. Untuk melihat, gue beli nggak ya unit apartemen ini? Yang ditawarin sama si Yes. developer ini Yes. gitu ya. Karena banyak banget kejadian, saya pernah ada handle kasus apartemen yang sangat luxury banget. Waktu saya lihat konsumennya pun pemilik unitnya itu orang-orang petinggi dan mereka PKPU gitu. Saya nggak tahu terakhir mereka going concern, mereka terjadi settlement, tapi saya nggak tahu apakah sekarang udah pilot atau enggak ya gitu. Nah, lalu jadi gini, yang pertama adalah lihat hak atas tanahnya. Kalau dia dimiliki perorangan, mungkin dia memiliki hak atas tanahnya, hak milik. Ya. Oke. Kalau kenapa bisa hak milik? Karena mungkin perorangan ini dia owner perusahaan. Dia duduk sebagai direksi atau apapun lah. Jadi itu part of imbrengnya. Imbreng itu adalah penyertaan modalnya lah gitu. Nah, atau katakanlah kalau dia ternyata dimiliki oleh status tanahnya, dia dimiliki oleh perusahaan, maka mungkin HGB, hak guna bangunan. Nah, makanya jangan tertipu ketika ada plan yang mengatakan hak milik PT A, B, C, D, E, F, G. Tanah ini milik PT Ya, Andin. Nah, itu kalau saya selalu bilang dulu, zaman dulu Prof. Ari selalu bilang itu ngaco itu. Gitu. Karena nggak mungkin PT itu punya hak milik. Kenapa? Balik lagi, because the law said so. Karena yang memiliki hak milik itu ya perorangan. Perorangan pun dibatasi. WNA bisa nggak? No, harus WNI. Udah ya. Nanti kepanjangan. Nah, lalu lihat lagi status dari kalau dia sudah hak tanahnya aman, maka hak untuk keseluruhan bangunannya itu akan diterbitkan, HGB-nya. Ketika HGB-nya terbit, maka hak untuk teman-teman terkait dengan satuan rumah susunnya ya akan terbit. Jadi tidak ada masalah. Oke, dan itu bisa dilihat dari mata telanjang. Artinya, misalnya aku nih mau beli apartemen, bisa nggak kita nanyain ini haknya, Boleh. Suratnya apa? Boleh, gitu? boleh. Oh, That's itu bisa. exactly our right gitu. Karena kita bisa tanya, ini sertifikat tanahnya mana? Iya dong. Nggak mesti kita kasih aslinya. Kita bisa tanya, ada sertifikatnya? Fotokopinya Ada. atau apa? Iya, gitu. mungkin nggak mesti kita minta fotokopinya juga, karena kan kadang itu sifatnya rahasia ya. Iya. Tapi ditunjukin, oh iya ini tanah sertifikat sekian, bla 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 bla. Nah, untuk HGB sendiri kan dia ada maksimal, katakanlah 20 tahun. Jangan juga dibeli, ternyata hak guna bangunannya udah mau selesai 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Artinya kan teman-teman masih harus mikir, berarti ini nanti perpanjangannya dikasih nggak ya? Iya. Itu baru dari hak tanahnya. Ada lagi izinnya, IMB-nya kayak IMB-nya, gimana? betul. Karena IMB nggak akan terbit kalau hak guna bangunannya juga dan hak yang lain yang tadi saya sebutin itu belum beres. SLF-nya, aduh saya agak lupa. Tapi intinya itu adalah syarat layak fungsi kalau saya nggak salah ya. Itu untuk menilai bangunan itu bisa atau enggak. Yang kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya itu teknis, tapi ya mohon maaf memang nggak bisa dipungkirin. At least kita nggak usah menguasai expert, tapi kita tahu lah, paham. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang lagi nyari properti, apalagi yang nyari apartemen gitu, jangan terpancing dengan ngelihat marketing galerinya yang begitu lux gitu. Tapi ini keren banget marketing galerinya aja udah kelihatan, Itu curcol ya? Gantian ya? marketing galerinya udah kelihatan mahal. Jadi gue percaya, jadi jangan langsung kayak gitu. Jadi mending telaah dulu apakah surat menyuratnya udah beres atau enggak, supaya teman-teman tidak mengalami apa yang orang-orang pada saat pandemi 2020 kemarin banyak mengalaminya, yaitu nemuin developer yang pilot gitu ya, Matio ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman juga nih selain yang barusan Andin sampaikan, mungkin ada yang lagi mengalami? Oh ya, jadi gini,
buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngambil unit, lalu mungkin mendengar developernya sedang PKPU atau sedang pilot. Kalau saya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ketika itu PKPU, saya kebetulan tidak terlalu suka dengan konsep kepilotan ya. Saya lebih suka everybody's happy, just to make a settlement gitu. Kenapa? Apalagi kalau kita posisinya sebagai kreditor konsumen, kan kita tidak memiliki jaminan pembayaran apapun. Selama rencana perdamaian yang ditawarkan itu dirasa masih masuk akal, ya ikutin aja gitu. Kalau belum beli, coba mungkin bisa ditelaah yang tadi saya sampaikan, hak-haknya, perizinannya kayak gimana, gitu sih. Jadi emang kalau misalnya kita beli properti itu nggak bisa langsung sembarangan ya teman-teman. Jadi kita langsung beli aja gitu, mentang-mentang punya duit harus dikeluarin aja. Jadi kita harus lihat dari segala penjuru, apakah developernya ini benar sedang mengalami kepailitan atau enggak, terus surat menyuratnya benar atau enggak, yang kayak gitu udah diobrolin tadi sama Mbak Tiur dan juga Andin. Nah, buat teman-teman yang masih banyak banget pertanyaan, langsung komen aja, mungkin nanti kita bisa bahas yang lain lagi ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini. Tapi ini udah nggak kerasa, waktu kita sudah mau habis. Oh iya, nggak terasa ya? Iya, langsung sambil curcol. Bener, kita udah ngobrol, diskusi udah cukup panjang dan juga lama, dan banyak banget yang disampaikan sama Mbak Tiur tadi. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman juga yang sedang mengalami atau yang sedang mau berbelanja properti, terutama untuk apartemen gitu ya. Jadi tadi kita udah ngobrol bareng juga tentang Undang-Undang Kepailitan Apartemen di Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan PKPU. Jadi makasih banyak Mbak Tiur itu ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita bakalan ketemu di next episode. Oke. Nah, jadi teman-teman juga terima kasih banget, dan sampai ketemu di next episode juga di Trispot lainnya yang tentu bakalan ngebahas topik-topik dan isu-isu terhangat yang lagi hot-hotnya gitu ya. Sampai jumpa, saya Andin Rosaria. Saya Tiur. Nah, sampai jumpa ya, bye. Trispot, jadi lebih tahu.